Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, selamat bertemu lagi dalam Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Masih di awal tahun baru, di bulan yang baru ini, kita diajak untuk belajar dari Santa Agnes, perawan dan martir yang hari ini kita peringati pestanya. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali permenungan kita, perjumpaan kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah tujuan akhir hidup manusia. Semoga berkat dari Santa Agnes yang berdoa, Bapa yang kudus, aku berdoa kepadamu, aku datang menghadap Engkau yang kucintai dan selalu kudambakan, menguatkan iman kita. Bapa, berkati kami, supaya kami senantiasa Engkau kuatkan dalam iman dan mengharapkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dan berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang bentangan masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia berada di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi
Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan. Buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak aku inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakar dan korban sirih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang sungai Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat oase rohani Katolik, hari ini kita merayakan Esta atau peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Santa Agnes lahir di Roma tahun 291.
ia seorang yang cantik, menarik, sehingga banyak pemuda yang jatuh hati, yang naksir, dan kalau dalam bahasa sekarang itu nembak Santa Agnes ini. Tetapi saudara-saudariku, Santa Agnes ini di dalam hatinya sudah berjanji untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, bagi Yesus. Sehingga pemuda-pemuda yang melamarnya, yang menembaknya itu ditolak. Lamaran-lamaran, taksiran-taksiran tidak diterima, dan akibatnya apa? Banyak pemuda itu menjadi patah hati, sakit hati, kecewa. Nah, karena ini banyak terjadi, maka dia kemudian Santa atau Agnes muda itu kemudian dilaporkan kepada pemerintah di saat itu yang memang sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang Kristen. Agnes dilaporkan sebagai seorang penganut Kristen, penganut Yesus, yang kemudian dia diadili, dibawa ke pengadilan. Ada banyak cerita tentang Agnes ini, tapi intinya bahwa pada tahun 304, dalam usianya yang masih sangat muda, dia dibunuh, dipenggal kepalanya di masa pemerintahan Diocletianus. Dan Santa Agnes ini kemudian meninggal sebagai martir. Karena imannya ia dibunuh, ia mati demi imannya. Dan oleh gereja, saudara-saudariku, dia dikaruniai mahkota kemartiran. Kemudian di atas makamnya didirikan sebuah gereja yang kemudian dinamai dengan Gereja Santa Agnes. Santa Agnes kemudian dilukiskan di dalam lukisan-lukisan, dalam gambar-gambar sebagai seorang putri, seorang remaja yang mendekap seekor anak domba yang melambangkan kemurnian, dan ia juga memegang daun palem, itu lambang keberanian. Santa Agnes menjadi salah satu santa yang paling terkenal dalam gereja Katolik. Santa Agnes dikenal sebagai pelindung para perawan. Saudara-saudari, para sahabat kuasa rohani Katolik, ada beberapa pokok permenungan yang saya tawarkan untuk kita refleksikan, bertolak dari teladan Santa Agnes yang hari ini kita rayakan pestanya. Yang pertama, karena imannya, Santa Agnes mati. Dengan kata lain, Santa Agnes mau mempertaruhkan hidupnya, mau mati demi imannya. Saudara-saudariku, mempertahankan iman adalah sebuah panggilan. Mempertahankan iman adalah sebuah panggilan. Bukan hanya zaman Santa Agnes, tapi juga tahun-tahun abad-abad berikutnya, tetapi hingga zaman sekarang. Mempertahankan iman itu adalah panggilan, dan panggilan kita semua yang menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Karena apa? Mempertahankan iman untuk zaman sekarang itu bukan soal yang mudah. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan yang ditawarkan kepada kita untuk meninggalkan iman. Ada banyak contoh. Salah satu dosen saya dulu, sebagai seorang yang cukup punya pangkat, dia ditawarkan untuk menjadi salah satu wali kota di sebuah kota. Syaratnya hanya satu, dia akan dijadikan wali kota di zaman pemerintahan waktu itu Orde Baru
kalau dia mau meninggalkan iman Katolik, dia akan diberi jabatan wali kota. Tapi apa yang dikatakan dalam sharing-sharingnya, mereka kata tidak. Saya lebih pilih Yesus. Saya lebih memilih tetap menjadi Katolik, meskipun saya tidak jadi wali kota. Ini terjadi. Seorang sahabat saya, dia diberhentikan dari jabatan di sebuah perusahaan yang cukup baik, BUMN. Karena apa? Ya karena imannya. Saudara-saudariku, ada tawaran-tawaran tertentu yang mungkin secara duniawi, secara materi lebih enak, lebih menjanjikan, lebih menjamin daripada menjadi seorang Kristiani. Tetapi apa yang saya kagumi dari teman-teman sahabat-sahabat itu adalah kemauan dia untuk bertahan dalam iman, sekalipun ada banyak tawaran yang menggiurkan secara duniawi. Dia bertahan untuk menjadi pengikut Yesus. Juga di berbagai macam tempat ada banyak contoh. Saya kira Anda sekalian sering mendengar di televisi atau di media massa bahwa saudara-saudari kita mengalami berbagai macam kesulitan dalam mempraktekkan imannya, dalam beribadah, dalam berdoa. Tetapi mereka tidak surut dalam semangat, dalam niat, tidak takut, meskipun diintimidasi. Nah, ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia, juga termasuk di negara kita, di berbagai tempat. Tidak sedikit yang teman sahabat yang cerita bahwa mereka diintimidasi karena mereka berdoa rosario, entah mengadakan misa, entah mengadakan latihan pur. Ada pernah diusir beberapa umat di daerah tertentu di Pulau Jawa ini, juga di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudariku, sekali lagi, mempertahankan iman adalah sebuah panggilan, dan itu relevan banget sampai sekarang. Contoh lain, bahwa tadi saya katakan mempertahankan iman itu panggilan dan ada banyak godaan tawaran. Banyak kita karena mungkin ada nona yang lebih cantik atau cowok yang lebih cantik, membuat kita harus meninggalkan iman. Itu terjadi karena pernikahan, karena kemudian mempunyai pacar yang tidak seiman, lalu banyak kita yang mengalah. Tentu masing-masing punya alasan. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa mempertahankan iman Kristiani, mempertahankan Yesus Kristus dewasa ini, dan bahkan sejak dulu zaman Santa Agnes itu adalah sebuah panggilan. Dan Santa Agnes memberi contoh kepada kita, berani mempertahankan imannya sekalipun harus mati. Tentu kita tidak perlu mati kalau memang tidak terpaksa, tapi kita selalu ditantang untuk berani bertahan dalam iman. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjalankan kemartiran untuk hidup di dunia sekarang ini? Menjadi martir di dunia sekarang ini seperti apa? Menjadi martir di dunia sekarang ini seperti apa? Bagaimana, kalau dalam bahasa yang lebih positif saya katakan, bagaimana menjadi martir dewasa ini? Saya menawarkan hal-hal yang simpel, mungkin bisa kita usahakan dalam hidup kita sehari-hari. Belajar untuk mati bagi keinginan diri, mematikan ego kita. Bukan artinya kita tidak punya kepentingan apapun, tapi berani mengalahkan ego kita. Mau menangnya sendiri, mau benarnya sendiri. Kalau orang lain yang harus ikut kita. Ini sering terjadi di mana-mana. Belajar untuk mematikan keinginan diri. Atau yang lebih positif, mengalah, membiarkan orang lain. Di dalam keluarga kita, di dalam biara, di dalam kehidupan, seringkali terjadi apa? Penderitaan, permusuhan, amarah. Karena setiap pribadi hanya mau menang sendiri,
merasa benar sendiri, dan yang lain suruh mengikuti. Maka saya mengatakan, kemartiran dalam kehidupan dewasa ini, kalau kita berani mematikan ego-ego kita, kecenderungan mau benarnya dan benarnya sendiri. Maka di sini, saudara-saudariku, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mati raga adalah cara kita untuk belajar menjadi martir dalam situasi seperti sekarang. Mengendalikan diri, penguasaan diri saat ini menjadi penting. Itulah kemartiran. Tidak usah mati, tetapi belajar untuk mematikan diri ini. Ini kemartiran yang sangat konkret untuk tuntutan zaman kita sekarang. Mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Coba di keluarga-keluarga kita, ketika emosi tidak terkendali, amarah tidak terkendali, berapa anak keluarga, suami istri menderita. Di dalam biara juga sama. Ketika setiap orang mau emosi, ada banyak kemudian penderitaan, ada banyak konflik. Mati raga cara kita belajar atau cara kita menghayati kemartiran. Lalu berkaitan dengan situasi sekarang, saudara-saudariku, pandemi COVID ini rasanya menuntut kita untuk sungguh-sungguh belajar mati raga. Protokol COVID, kesetiaan kita untuk mengikuti protokol dalam rangka memutus pandemi COVID ini, itu juga menurut saya itu adalah praktek yang bisa kita buat, kita bisa lakukan untuk belajar mati raga, belajar menjadi martir secara sederhana dalam hidup nyata. Harusnya jalan, harusnya makan-makan, harusnya senang-senang, kita menahan diri. Disiplin itu juga, disiplin dalam berbagai macam bentuknya. Harusnya kita tidur malas-malas, harus bangun berdoa. Harusnya kita santai-santai, harus bekerja. Disiplin setiap hari dalam hidup sederhana ini juga mati raga dan kemartiran. Nah, ini saudara-saudariku, sahabat-sahabat rohani, Oase Rohani Katolik yang saya cintai, Santa Agnes yang kita peringati hari ini, memberi contoh, memberi teladan kepada kita untuk menjadi martir dalam kehidupan nyata. Sekali lagi, pertama kita diajak untuk belajar bagaimana berani mempertahankan iman. Dan yang kedua, bagaimana kita berani menjadi martir secara sederhana dalam kesederhanaan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masuk pada bagian kedua dari permenungan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk ke refleksi secara khusus berkaitan dengan Injil yang tadi sudah kita dengarkan, izinkanlah saya lebih dahulu merangkum kembali secara singkat apa yang pada bagian pertama tadi sudah saya sampaikan. Hari ini kita merayakan pesta Santa Agnes, perawan dan martir. Pesta ini mengajak kita untuk belajar dari Santa Agnes, perawan dan martir itu. Yang pertama, belajar untuk berani mempertahankan iman dalam segala situasi kita. Sampai saat ini, penghayatan iman kita banyak sekali dihadapkan pada kesulitan, godaan, cobaan.
Tetapi sebagaimana Santa Agnes tetap bertahan dalam iman, apapun situasinya, kita dipanggil untuk hal yang sama, yaitu mempertahankan iman kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa meneladani Santa Agnes dalam hal kemartiran? Atau dengan kata lain mau saya katakan, bagaimana dewasa ini, di zaman ini kita menghayati kemartiran? Saya tadi menawarkan kita untuk belajar mati raga, belajar mengendalikan diri. Itu salah satu wujud kemartiran kita. Juga belajar mengendalikan emosi kita, belajar untuk berdisiplin dalam kehidupan. Tidak begitu saja mudah menyerah dengan rasa malas, tetapi kalau dalam istilahnya Santo Ignatius Loyola, kontra ajer. Berarti di saat kita merasa malas, kita justru harus bersemangat. Di saat kita merasa kehabisan tenaga, justru kita bangkit. Ayo maju. Jadi berani mengendalikan diri, berani bermati raga. Dan tadi saya ambil contoh bagaimana menjalankan protokol kesehatan, protokol COVID-19 ini itu menjadi salah satu usaha kita, salah satu tindakan konkret kita dalam bermati raga. Disiplin, mengikuti prosedur-prosedur untuk apa? Untuk diri kita, untuk sesama kita. Supaya kita membantu pemerintah, membantu dunia ini untuk menghentikan pengaruh dari atau virus 19. Nah, saudara-saudariku, sahabat-sahabat puasa rohani yang terkasih, saya menawarkan refleksi berkaitan dengan Injil tadi. Tadi dikatakan bagaimana banyak orang datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang, mendengar bahwa Yesus membuat mukjizat, orang sakit disembuhkan, orang buta dibukakan mata, orang tuli dibuka telinga. Mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus ini yang kemudian tersebar itu didengar oleh banyak orang, dan banyak orang dari berbagai tempat datang kepada Tuhan. Dari Yerusalem, Idumea, dari seberang sungai Yordan, dari Tirus, mereka datang untuk bertemu dengan Yesus supaya mereka disembuhkan, supaya mereka diselamatkan. Iman kepada Yesus mendorong mereka, menggerakkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya, mereka berjuang. Entah ada kesulitan, entah ada penderitaan. Kesulitan dan penderitaan itu tidak menyurutkan niat mereka, tidak menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudariku, para sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kalau kita lihat situasi kita atau masyarakat di sekitar kita, 1 atau 2 tahun atau mungkin 3 tahun yang terakhir, dewasa ini kita juga masih sangat percaya akan adanya mukjizat. Kita percaya akan adanya penyembuhan. Kalau dalam refleksi saya atau pengalaman saya, apa yang sekarang laris manis itu adalah misa-misa penyembuhan. Di mana-mana kalau ada dikenal orang yang bisa menyembuhkan, orang akan berduyun-duyun datang dari mana-mana untuk hadir. Ribuan orang datang untuk mengikuti misa penyembuhan. Di Katolik, di saudara-saudari kita gereja lain juga, kalau ada misa penyembuhan, doa penyembuhan, itu laris manis, banyak orang berduyun-duyun, banyak orang
nampaknya memerlukan kesembuhan. Banyak orang mohon kesembuhan. Juga di dalam acara-acara persekutuan doa kita, banyak persekutuan doa di mana-mana, di Jakarta ini atau di mana saja. Orang akan datang dengan intensi maksud itu supaya disembuhkan. Saudara-saudariku, banyak orang ingin melihat mukjizat, ingin mengalami mukjizat. Apalagi mukjizat yang spektakuler. Oh, banyak orang senang. Di televisi di mana-mana itu banyak terjadi itu. Mukjizat yang spektakuler. Orang lumpuh bisa bangun. Itu pasti laris, itu pasti diikuti banyak orang. Intinya yang saya pelajari adalah apa? Bahwa kita membutuhkan kesembuhan. Kita ingin menyaksikan mukjizat. Saudara-saudariku, kerinduan akan mukjizat itu ada di dalam kehidupan kita. Dan jauh 2000 tahun lalu, di zaman Yesus itu sudah ada kerinduan untuk menyaksikan mukjizat, kerinduan untuk mengalami mukjizat, kerinduan untuk menyaksikan mukjizat. Maka ada lagu sampai sekarang, mukjizat itu nyata. Dan saya percaya bahwa mukjizat itu nyata. Akan tetapi saudara-saudariku, apa yang menurut saya perlu adalah bahwa mukjizat itu seiring dan selangkah dengan kehidupan kita. Mukjizat itu tidak, pada hemat saya, tidak harus spektakuler. Mukjizat itu berjalan dengan kehidupan dan juga irama hidup, tapi juga dengan logika-logika kehidupan yang nyata. Bukan hanya semata-mata yang spektakuler, yang hebat itu lalu menjadi mukjizat. Saya masih ingat kemarin dalam perayaan Natal di kaki Gunung Merapi, saya men-sharingkan bagaimana saya percaya akan mukjizat. Bagaimana hidup saya, pekerjaan saya bekerja sehari-hari ini, semua karena mukjizat. Sehingga kantor saya setidaknya bertahan dalam 10 tahun terakhir ini. Begitu banyak mukjizat yang saya alami. Ketika kami membutuhkan uang, konkret saja, finansial, dari mana duit? Tiba-tiba saya ketemu orang yang dengan murah hati memberi. Saya tidak kenal sebelumnya. Ini yang saya katakan mukjizat. Kadang-kadang saya berdoa dalam adorasi, dalam pertanyaan saya, Tuhan, berilah saya mukjizat. Dan mukjizat itu nyata. Ini saya sharingkan. Saya masih ingat bahwa kasih Tuhan yang saya alami, nah salah satunya yang saya sharingkan di Natal, perayaan Natal kemarin, bukan hanya bahwa Tuhan menyelamatkan hidup saya, Tuhan menebus dosa-dosa, Tuhan mau tinggal, Emmanuel tinggal bersama kita, mendamaikan kita dengan Allah. Bukan hanya itu mukjizat hebat sekali, tapi dalam hidup konkret, dalam hidup nyata, mukjizat luar biasa. Saya percaya bahwa mukjizat itu sangat nyata. Tetapi untuk saya mukjizat itu tidak harus yang begitu spektakuler. Hidup kita sehari-hari, saudara-saudara, hidup kita sehari-hari ini juga sudah mukjizat. Ini penting, bahwa setiap pagi, berkali-kali saya katakan tanggal puasa rohani ini juga di berbagai macam retret, dalam buku-buku saya yang saya tuliskan, bahwa kita bangun pagi hidup dengan sehat atau masih menghirup udara, ini mukjizat. Nggak usah nunggu kita lumpuh lalu bangun, lari, lalu kita mati, hidup lagi. Nggak usah nunggu itu. Ini yang seringkali disalah tafsirkan. Mukjizat itu adalah yang luar biasa, yang mengejutkan, yang mengagumkan. Sebenarnya hidup kita sehari-hari itu juga sesuatu yang sangat mengagumkan dan sangat mencengangkan
Ini pertama, mukjizat tidak harus spektakuler, tapi hidup rutin sehari-hari. Pada hemat saya itu adalah juga mukjizat. Itu yang pertama mau saya katakan. Lalu yang kedua, sering kita ingin mendapat kesembuhan, tapi tanpa sadar kadang-kadang kita tidak dengan setia menggunakan logika. Maksud saya begini, kalau Tuhan memberi kepandaian kepada umat manusia, ini rahmat Tuhan. Maka ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat. Nah, lewat mereka ini Tuhan memberi mukjizat. Menurut saya tidak bisa kalau saya tiba-tiba saya sakit jantung, langsung ditumpangi tangan imam, harus sembuh. Apalagi imamnya imam yang terkenal, banyak di TV, harus sembuh. Bukan itu mukjizat. Tapi setiap mengikuti nasihat dokter, meminum obat yang diberikan, setiap periksa kepada periksa kesehatan, itu juga itu yang akan menghasilkan mukjizat. Kalau saya sakit, saya berdoa, saya adorasi. Tapi kalau saya sakit, ya saya pergi ke dokter. Saya nggak ingin berlutut terus di sakramen Maha Kudus tapi tidak mau berobat. Itu juga kekeliruan yang seringkali kita jalankan dalam kehidupan ini. Mungkin saya lupa, tapi saya rasa saya pernah sampaikan tadi di sini atau di tempat lain bahwa ketika saya punya seorang sahabat waktu itu divonis sakit kanker, leukemia, lalu ada sekelompok orang yang mau naik banding. Itu keputusan dokter, itu vonis manusia. Kita naik banding ke Tuhan Allah, kita doa, mohon keadilan dari Allah. Yang dokter sudah bilang dia leukemia, berapa bulan lagi pasti sudah habis, akan meninggal. Mau naik banding apapun ya percaya. Meskipun sesekali saya kira mukjizat yang spektakuler ada, tapi dalam kasus teman saya yang mau naik banding, mau apa, ya tetap beliaunya meninggal pada saat yang dokter katakan. Nah, kadang-kadang hal-hal semacam ini yang menurut saya tidak pas. Bukan saya mengatakan Tuhan tidak bisa membuat sesuatu ya, tapi Tuhan itu menggunakan kita, menggunakan para ahli, menggunakan dokter untuk menunjukkan mukjizatnya. Dan sekali lagi, itu tidak harus spektakuler. Saya cukup yakin bahwa Tuhan dengan caranya sendiri bisa membuat sesuatu. Kuat kuasanya bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya pernah melihat di Lourdes. Di sana ada kursi roda yang ditinggal atau tongkat-tongkat penyangga. Menurut cerita itu karena terjadi mukjizat. Orang yang sakit, yang lumpuh jadi bangun karena iman mereka disembuhkan. Itu saya percaya. Itu bisa terjadi. Dan sudah terjadi di banyak tempat. Tetapi menurut saya ketika kita harus melihat hal yang semacam itu, lalu mukjizat itu yang seperti itu, ya mestinya tidak harus begitu. Mukjizat bisa terjadi dalam bentuk-bentuk yang sederhana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diingatkan akan kuat kuasa Tuhan
Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Kita diingatkan bahwa kita yang sering sakit ini diajak untuk berani datang kepada Tuhan. Sakit pada hemat saya bukan hanya soal sakit fisik, tetapi ada sakit-sakit rohani, sakit-sakit psikologis yang ada dalam diri kita. Hari ini sebenarnya kita diajak oleh Injil untuk berani datang kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita pada bulan-bulan atau 1 tahun belakangan ini, saudara-saudariku, kita, keluarga, gereja, negara, bahkan dunia, kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Bukan hanya sakit karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum diatasi, belum bisa teratasi. Ada mulai vaksinasi. Ini tanda-tanda baik. Tapi situasi 1 tahun terakhir, saudara-saudariku, para sahabat-sahabat rohani, oase rohani Katolik, 1 tahun ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit ini. Kesulitan, penderitaan di berbagai segi kehidupan. Bukan hanya ekonomi, tapi juga kesulitan psikologis. Dalam situasi ini, saya mengajak Anda sekalian belajar dari Injil yang baru saja kita dengarkan. Belajar untuk apa? Seperti bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Saya mengajak sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Mohon supaya kita dikuatkan, supaya kita disembuhkan, supaya dunia, bumi disembuhkan dari virus COVID-19 ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita lebih kuat daripada virus. Saya percaya kalau kita berani sungguh-sungguh beriman, percaya, berdoa, datang kepada Tuhan, supaya kejahatan-kejahatan, roh jahat, penyakit ini tersungkur di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita beriman. Saudara-saudariku, kita dipanggil untuk percaya pada kuasa Tuhan. Maka mari di dalam situasi ini, dengan cara kita masing-masing. Meskipun mungkin kita sekarang semakin jarang ke gereja karena situasi, tapi mari kita jangan jarang berdoa. Berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan situasi-situasi kita masing-masing, menyerahkan kepada Allah. Serahkan kepada kuat kuasa Allah untuk menghadapi COVID ini. Saya mengajak Anda sekalian, saudara-saudariku, untuk dengan iman yang teguh, pengharapan yang kuat, datang kepada Allah dalam doa-doa kita. Di mana saja kita berada, di rumah kita, di dalam komunitas kita, berdoa kepada Tuhan. Tetapi juga jangan lupa, sambil kita berusaha mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu juga setia dengan protokol itu yang sering kita kenal 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang tadi ada kaitan dengan yang bagian pertama, disiplin untuk menguasai diri, menahan diri.
Kita berusaha seraya kita berdoa. Ada banyak kecemasan, saudara-saudari. Ada banyak ketakutan. Ada banyak penyakit. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk percaya akan kuasa Tuhan. Karena itu, mari di akhir refleksi ini kita berdoa. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas, untuk bangsa dan negara. Secara khusus kita berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, para peneliti, karyawan-karyawan rumah sakit, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa ada kuasa Allah dalam diri mereka dan juga dalam diri kita. Mari kita berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Yesus Putra-Mu memiliki kuat dan kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengalahkan segala mara bahaya, kejahatan, dan aneka macam penyakit. Biarlah Putra-Mu juga memberkati kami, melindungi kami, membentengi kami dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Biar kami boleh senantiasa sehat dalam kehidupan ini. Jauhkanlah dari kami ketakutan, kecemasan, dan berlebihan. Terutama jauhkan dari kehilangan iman akan Yesus Putra-Mu. Biarkah hanya Engkau, ya Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Putra-Mu menjadi pelindung kami, benteng kehidupan kami. Dan akan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang bentangan masa. Amin. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat kuasa rohani yang dikasihi Tuhan, kita akhiri permenungan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Karena merupakan tangan imam dan berkat doa Santa Perawan Maria, kita yang hadir di sini, kita yang mengikuti oase rohani ini, juga keluarga-keluarga kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, dan mereka yang kita doakan, dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat kuasa rohani Katolik yang terkasih, dengan ini permenungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita.
Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda.
Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Persoalan di